Sebagus-bagusnya bangunan yang dibuat oleh manusia, tetap nggak ada yang bisa mengalahkan keindahan alam. Kadang, ketika ingin melepas stres, kita mungkin berpikir untuk pergi camping ke dalam hutan. Yah, meskipun indah, hutan juga lekat dengan hal-hal berbau mistis. Halo manusia malam, gue Papa Chan. Dan dalam misteri malam kali ini, gue bakal menceritakan sebuah kisah menyeramkan yang pernah terjadi di hutan Karetan. Hutan Karetan merupakan sebuah area di Jawa Timur. Hutan ini terletak di dekat Waduk Sutami, Kecamatan Karangkates, Blitar. Hutan lindung Karetan hampir nggak pernah dijamah oleh manusia karena aura mistis yang luar biasa. Hal itu membuat masih banyak satwa liar yang ada di sana. Bahkan para pencari kayu dan rumput pun enggan untuk menginjakkan kakinya di hutan Karetan. Salah satu kejadian menyeramkan di hutan Karetan dialami oleh seorang petani bernama Mukri yang ketika itu sedang mencari rumput untuk pakan kambingnya. Dia terpaksa masuk ke dalam area hutan untuk mencari sumber air. Di pinggir area hutan, Mukri melihat sebuah rumah megah yang berdiri tegak. Dia pun langsung menuju rumah tersebut. Mukri yakin sang pemilik rumah tidak akan keberatan untuk memberinya seember air. Sesampainya di depan rumah, Mukri langsung mengetuk pintu. Namun, dia tidak mendapat jawaban dari penghuni rumah. Karena sudah sangat haus, Mukri langsung masuk ke dalam area rumah secara paksa. Di dalam rumah, dia menemui kakek dan bayi yang sedang tertidur pulas. Mukri yang enggan membangunkan kedua sosok tersebut langsung melanjutkan perjalanannya mencari air. Keputusan tersebut berbuah manis karena Mukri menemukan sebuah kendi yang berisi air segar. Akan tetapi, aksi tersebut malah membangunkan sang bayi. Pasalnya, Mukri tidak sengaja menjatuhkan kendi tersebut. Sontak, Mukri langsung bersembunyi di bawah tempat tidur sang bayi. Saking terburu-burunya, Mukri nggak sengaja menginjak salah satu pecahan kendi dan membuat kakinya berdarah. Tangisan keras sang bayi membangunkan kakek yang awalnya sedang tertidur pulas. Akan tetapi, sang kakek dibuat kaget karena menemui pecahan kendi di area dapur. Sang kakek pun langsung mencari tahu penyebab pecahnya kendi tersebut. Akhirnya, sang kakek menemukan jejak darah Mukri yang berceceran di lantai. Setelah menemui adanya jejak darah yang mengarah ke tempat tidur bayi, sang kakek langsung mengambil sejumput garam. Kakek tersebut merapal mantra dan melempar garam tersebut ke arah Mukri yang sedang bersembunyi. Setelah terkena garam, badan Mukri langsung terasa panas dan dia lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan. Sesampainya di pohon karet, Mukri kaget bukan main karena ada pertunjukan wayang kulit yang ramai dengan orang-orang yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sambil berkeliling, dia menahan rasa laparnya karena hari sudah hampir malam. Mukri pun berniat membeli jajanan di sebuah lapak dekat panggung. Tapi dia kaget karena dia tidak bisa dilihat oleh orang yang menjual jajanan tersebut. Semua cara sudah dicoba oleh Mukri, mulai dari berteriak, menyentuh tangan penjualnya, dan lain sebagainya. Karena sudah terlalu lapar, Mukri langsung mengambil kue yang ada di depannya. Aksi tersebut membuat pedagangnya menjadi ketakutan dan berteriak. Teriakan pedagang membuat Mukri panik. Dia langsung berlari menghindari kerumunan. Akan tetapi, sejauh apapun Mukri berlari, dia selalu berakhir di pintu masuk pertunjukan tadi. Merasa lelah, Mukri pun mencoba pasrah. Dia berusaha menikmati pertunjukan wayang kulit dan berpikir sudah tidak ada lagi orang yang mengejarnya. Namun anehnya, semakin lama Mukri mendengar sayup-sayup suara aneh yang bertalu-talu. Lama-kelamaan, suara-suara itu semakin keras dan ternyata itu adalah suara wajan, panci, piring dan semua perangkat dapur yang dipukul-pukul secara berirama. Bukan hanya itu, Mukri juga mendengar suara orang-orang memanggil namanya secara berulang-ulang. Ternyata orang-orang yang memanggil Mukri tersebut adalah rombongan warga kampung yang datang dengan membawa obor serta memukul-mukul peralatan dapur, layaknya mencari orang yang digondol genderuwo. Menyadari kedatangan rombongan warga kampung, para penonton wayang kulit terlihat cemas dan kebingungan. Lantas mereka pergi meninggalkan area pertunjukan dan akhirnya mereka semua hilang, termasuk panggung tempat wayang kulit. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Mukri berada di tengah hutan Karetan sendirian. Pertunjukan wayang kulit yang dia lihat tadi adalah tontonan para makhluk halus di alam gaib. Akhirnya, Mukri ditemukan oleh warga secara beramai-ramai. Dia baru menyadari bahwa ternyata dia telah masuk ke perkampungan makhluk halus secara tidak sadar.
Semenjak kejadian tersebut, kepribadian Mukri berubah drastis. Dia terlihat seperti orang yang linglung dan kerap mandi di sungai. Mukri memutuskan untuk mandi di sungai karena merasa tubuhnya panas. Namun, keputusan tersebut berakhir tragis. Pasalnya, Mukri harus merenggang nyawa karena tenggelam di sungai tempatnya mandi.